dan Marta. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Lalu saya pimpin kita dalam doa. Kita bersama dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang hidup, yang baik. Kami ucap syukur Tuhan buat nafas kehidupan, buat kasih karunia, dan buat kesempatan Tuhan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kepintaran yang datang daripadamu Tuhan. Hari ini kami memulai ibadah kami, pimpin dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar kami bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Adik-adik harus semangat ya memuji Tuhan dan ikuti kakak Lausa di depan ini, oke? Mari kita akan pujian Senin Selasa. adik-adik, ya ketemu lagi dengan Lausa Asmi yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Ya,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saya bersyukur hari ini saya boleh beribadah kepada Tuhan. Saya sudah memuji Tuhan dan saya sudah berdoa kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya saya akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya supaya saya dapat duduk dengan tenang dan terlebih saya dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Asmi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah punya rencana minggu ini? Rencana mau jalan-jalan ke mall mungkin? Atau mau ke kebun binatang? Atau mau pergi berenang? Atau rencana mau pergi ke pantai? Kalau kalian merencanakan suatu hal, pasti kalian akan sering memikirkannya kan? Iya, kemudian mama papa akan memutuskan dengan tepat bagaimana dapat melakukannya. Kalian bisa melakukan atau merencanakan suatu perjalanan dengan melihat di peta jalan. Biasanya mama papa tuh lihatnya di Google Map ya adik-adik. Nah, dengan peta kita akan sangat mudah melakukan suatu perjalanan. Kita akan sangat mudah dapat pergi ke kota satu dan kota yang lain. Nah, adik-adik, ternyata bukan cuma kalian yang punya rencana, bukan cuma mama papa yang punya rencana, tapi Allah mempunyai rencana untuk hidup kita. Kalian tahu apakah rencana itu? Nah, Yesus tahu tentang rencana Allah. Dan Yesus mau agar kita mengikuti rencana Allah yang istimewa untuk perjalanan kita ke surga. Mau tahu apa rencana Allah? Ya, ini dia cerita Alkitab minggu ini. Adik-adik, kemana saja Yesus pergi, orang banyak mengikuti dia untuk mendengar ajarannya. Pada suatu hari, sewaktu orang banyak sekali mengikuti Yesus, ia naik ke atas bukit dan mulai mengajar. Dalam ajarannya, Yesus menceritakan kepada orang-orang tentang rencana Allah bagi kehidupan mereka. Ya adik-adik, Yesus menceritakan tentang rencana Allah bagi kehidupan mereka. Nah, sekarang adik-adik mau tahu apa rencana Allah bagi kehidupan kalian? Kalau begitu, adik-adik duduk dengan tenang dan coba bayangkan. Seakan-akan kita berada di lereng bukit itu dan sedang mendengarkan beberapa perkataan yang Yesus ucapkan. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang bersifat baik hati dan murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan." Nah adik-adik, Allah ingin kita baik hati dan suka mengampuni. Maka orang lain akan berbaik hati dan mengampuni kita juga. Yesus memandang orang-orang yang berbondong-bondong itu dan berkata, "Berbuatlah baik kepada orang lain. Bantulah orang-orang lain, maka orang-orang yang tidak mengasihi Allah akan ingin menjadi seperti engkau. Mereka akan ingin mengenal Allah juga."
Orang-orang itu barangkali heran mendengar Yesus berkata, "Kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah untuk orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, dan mengatakan hal-hal yang menjelekkan namamu." Adik-adik, mudah sekali untuk berlaku baik terhadap teman-temanmu, bukan? Bahkan orang-orang yang tidak mengasihi Allah bermurah hati terhadap teman-temannya. Nah, jika kalian mengasihi Allah, kalian harus bermurah hati terhadap siapapun, bahkan terhadap musuh kalian, atau kepada orang yang suka membuat adik-adik menjadi sedih. Tak lama kemudian Yesus berkata, "Perlakukan setiap orang sebagaimana kalian ingin diperlakukan." Apakah adik-adik merasa hal ini kadang-kadang sulit dilakukan? Ya, jika seseorang berteriak-teriak kepada kita, kita ingin balas berteriak, bukan? Ketika ada seseorang mencubit kita, kita juga ingin membalasnya, kan? Nah, adik-adik, beberapa hal yang dikatakan Yesus tentang rencana Allah kelihatannya sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi orang banyak itu terus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Yesus melihat kepada semua orang di sekitarnya dan berkata, "Janganlah khawatir tentang apa saja. Allah akan memelihara orang yang mengasihi Dia. Jika kalian menyembah Allah, Ia akan memberi hal-hal yang kalian perlukan. Burung-burung kecil saja Ia pelihara dengan memberi makanan kepada mereka. Apalagi terhadap adik-adik. Jangan takut." Pernahkah kalian khawatir tentang berbagai hal? Nah, adik-adik, ada orang-orang yang khawatir tidak mendapat cukup makanan dan pakaian. Ada juga orang lain khawatir tentang sekolah mereka, atau khawatir akan terluka sewaktu mereka bermain. Itu bukan bagian dari rencana Allah. Ingatlah selalu apa yang Yesus katakan dan jangan khawatir. Yesus mengatakan banyak hal lagi kepada orang-orang yang berada di lereng bukit itu. Yesus mengajarkan tentang rencana Allah yang istimewa. Jadi Yesus mempunyai rencana bagi kehidupan kalian. Apa adik-adik? Sekali lagi katakan, Yesus mempunyai rencana bagi kehidupan kalian. Apa saja yang Yesus ajarkan tentang rencana Allah? Iya, yang pertama yang Yesus ajarkan tentang rencana Allah adalah bermurah hati. Bermurah hati artinya baik hati dan mengampuni. Yang kedua yang Yesus ajarkan tentang rencana Allah adalah mengasihi orang lain. Yang ketiga yang Yesus ajarkan tentang rencana Allah adalah apa adik-adik? Iya, yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang baik. Dan yang keempat, yang terakhir yang Yesus ajarkan tentang rencana Allah adalah apa? Tidak khawatir. Katakan dengan keras. Apa yang keempat yang Yesus ajarkan tentang rencana Allah? Tidak khawatir. Ya, adik-adik, Yesus berbicara tentang banyak hal pada waktu itu di atas bukit. Yesus juga berbicara kepada kita. Melalui apa? Melalui firman Allah. Yaitu apa adik-adik? Alkitab.
Alkitab ini adalah firman Allah, adik-adik ya. Adik-adik, Allah mau supaya kita hidup berjalan mengikuti rencana Allah. Dan pada suatu waktu kita akan naik ke surga untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengasihi dan mencintai Engkau, Tuhan. Terima kasih karena Engkau mempunyai rencana bagi kehidupan saya. Dan tolonglah saya, Tuhan, supaya saya dapat hidup dengan mengampuni orang lain. Saya juga bisa mengasihi orang lain. Bahkan saya dapat melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Ketika saya akan berbicara hal-hal yang tidak baik, Tuhan menolong supaya mulut, bibir lidah saya tidak mengatakan hal yang tidak baik. Dan tolonglah saya, Tuhan, supaya saya tidak khawatir. Dan biarlah rencana Tuhan terus nyata dalam kehidupan saya, sampai terus saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan dan aktivitasnya, ya. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita mengangkat pujian kembali yang mengatakan masuk gerbangnya bersyukur. Yuk, beri bersama-sama. Kita menaikkan pujian ini pakai gerakan ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disukai dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami melakukan firman Tuhan.
menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji syukur akhirnya ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan.